sahabat kami alumni SMA 70 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan pertemuan pengajian Zoom sore ini, kita akan membahas seputar fikih wanita ya Ustadz. Untuk dapat menyimak kajian Ustadz dengan baik, mohon kiranya sahabat-sahabat semua dapat mematikan kamera dan mute sound-nya supaya bisa lebih konsentrasi ya. Dan nanti bagi yang ingin bertanya, kita tunggu Ustadz menyelesaikan bahasannya dulu, baru dengan itu sahabat semua dapat menulis di kolom komen atau raise hand. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Abdullah Syahroni untuk dapat memulainya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibu-ibu muslimah rahimakumullah, sungguh kebahagiaan tersendiri bagi seorang muslim ketika ditanamkan rasa cinta, semangat di dalam menuntut ilmu agama, karena itu tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Sebagaimana kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan buat dia mengerti tentang agama. Ya. Khususnya terkait dengan fikih. Ya. Apa sih hukum pelajari fikih? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 122, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Ini ayat terkait dengan perintah untuk jihad. Tapi kata Allah, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu berangkat semuanya ke medan jihad. Jadi kalau ada jihad yang syar'i, ya, itu Allah melarang untuk berangkat seluruhnya. Karena hukum asal jihad itu fardu kifayah. Iya. Apa kata Allah? Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman pergi semuanya ke medan perang, ke medan jihad. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap kelompok di antara mereka berapa orang untuk memperdalam fikih tentang agama ini? Jadi itu sisi pendalilannya. Ya, Allah memerintahkan hendaknya ada sekelompok orang yang khusus memperdalam ilmu fikih agama ini. Iya, yang nantinya dia akan memberikan peringatan kepada kaumnya. Setelah dia menimba ilmu agama, setelah dia menjadi orang yang diberi fikih oleh Allah, maka dia sampaikan apa yang sudah dia ketahui kepada yang lainnya. Iya, itu dasarnya tentang mempelajari fikih dalam agama kita. Di surat At-Taubah ayat 122. Dan juga di hadis tadi, Nabi SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ciri-cirinya apa? Allah akan buat dia mengerti tentang fikih agama ini. Ibu-ibu muslimah rahimakumullah, adapun mempelajari ilmu fikih secara menyeluruh dari A sampai Z, dari taharah sampai pembahasan terakhir tentang jihad misalnya, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau mempelajari ilmu fikih secara menyeluruh, ya dari A sampai Z itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Hendaknya ada di sebuah negeri,
di sebuah kampung, seseorang yang memahami fikih Islam secara menyeluruh. Adapun dalam pembahasan fikih-fikih tertentu, itu hukumnya ada yang fardu ain. Fardu ain berarti setiap individu muslim dan muslimah wajib mengetahuinya. Yang seperti apa? Fikih yang sifatnya fardu ain, yaitu yang sifatnya dapat mengangkat kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah. Misal, fikih tentang tata cara sholat, ya, fikih tentang tata cara tohara, ya, fikih tentang cara membersihkan diri dari hadas kecil, hadas besar. Nah, ini fardu ain. Kenapa? Karena setiap muslim dan muslimah wajib mengerjakan sholat. Sedangkan sholat itu amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Iya. Dan akan menjadi barometer baik buruknya amalan kita yang lainnya. Ya, sedangkan sholat itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada hal yang bisa menentukan sah atau tidaknya. Maka setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari fikih tentang sholat. Bagaimana tata cara sholat yang benar, apa hal-hal yang harus dia jauhi ya terkait dengan ibadah salat sehingga bisa merusak salatnya. Nah, karena salat itu di antara syaratnya harus di atas taharah, bersuci, maka fardu ain juga baginya mempelajari tentang taharah. Taharah itu membersihkan diri dari najis dan mengangkat hadas. Iya, jadi kita harus tahu mana hal-hal yang termasuk kategori najis dan bagaimana cara membersihkan najis. Ya, hadas pun demikian. Ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa yang harus kita lakukan terkait hal tersebut di saat kita berhadas. Ya, sedangkan Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa taharah. Maka mempelajari fikih tentang taharah hukumnya fardu ain. Begitu seterusnya. Ya. Bisa juga orang-orang yang tertentu, misalnya dia orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Maka dia harus mempelajari fikih terkait dengan zakat. Hukumnya fardu ain. Bagi pemilik harta memahami fikih zakat. Karena kalau tidak, nanti dia tidak menunaikan kewajibannya membayar zakat. Dia tidak mengerti harta mana saja yang terkena zakat dan mana yang tidak. Berapa persen yang harus dia keluarkan dari zakat, apa ketentuan-ketentuan syarat sehingga zakatnya dianggap sah dan tidak. Begitu seterusnya. Iya. Nah, kalau dia sebagai seorang wanita yang sudah mencapai usia baligh, maka dia harus memahami fikih terkait dengan haid dan nifas. Ya, karena apa? Itu terkait dengan individu. Nah, jadi itu ibu-ibu muslimah terkait dengan hukum mempelajari ilmu fikih. Jadi mempelajari ilmu fikih secara umum adalah fardu kifayah, tapi bisa berubah menjadi fardu ain pada kondisi-kondisi tertentu dan pada pembahasan-pembahasan tertentu. Ya, demikian sebagai pendahuluan karena forum kajian kita lebih arah ke tanya jawabnya. Silakan, kami persilakan. Ibu Diah mungkin sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Tafadhali. Ya, syukron Ustadz. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung bertanya, silakan langsung raise hand atau langsung aja bicara. Iya. Belum ada nggak usah malu-malu ya. Atau mungkin karena bisa Ustadz bisa dilanjutkan mungkin Ustadz sambil menunggu pertanyaan yang akan timbul nanti. Oh iya, baik. Tadi terkait dengan mempelajari mempelajari fikih sudah jelas insyaallah ya. Jadi hukum asalnya kalau mempelajari fikih secara menyeluruh dari A sampai Z, dari taharah sampai zakat atau sampai jihad,
itu hukumnya fardu kifayah. Tapi ada pembahasan fikih-fikih tertentu yang hukumnya fardu ain. Artinya fardu ain setiap muslim wajib mengetahuinya. Ya, wajib mengetahuinya, tidak boleh dia jahil tentangnya. Ya, misalnya terkait dengan salat, taharah, atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya dia orang yang diberikan kelapangan harta, maka fardu ain baginya mempelajari fikih tentang zakat. Kalau dia mau berangkat umroh misalnya atau haji, maka fardu ain baginya mempelajari fikih terkait dengan ibadah umroh dan haji. Ya, begitu seterusnya. Yang intinya fikih yang sifatnya fardu ain adalah yang terkait dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Karena dalam ibadah kita dituntut untuk mengamalkannya di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Berilmu dulu sebelum beramal. Ya. Kemudian karena di sini judulnya terkait dengan tanya jawab, ya. Memang di antara metode belajar itu dengan tanya jawab. Nabi SAW sering menggunakan metode ini. Beliau melakukan pertanyaan kepada para sahabatnya, lalu dijawab oleh para sahabat. Kalau para sahabat tidak mengetahui jawabannya, maka mereka mengucapkan Allahu a'lam. Lalu Nabi menjelaskan. Iya. Kenapa? Karena metode tanya jawab itu metode interaktif dengan melontarkan pertanyaan atau tanya jawab itu lebih kuat dalam ingatan. Ya, lebih melekat dalam ingatan. Dan biasanya ketika orang itu bertanya, maka dia sudah siap untuk mendengarkan jawabannya. Ya. Tapi memang pertanyaan itu ada ketentuannya ya. Ada ketentuan. Bisa menjadi wajib. Misalnya bertanya terkait dengan ibadah yang akan dia kerjakan. Wajib bertanya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ini dalil kewajiban bertanya ya dalam perkara ibadah atau agama yang kita tidak ketahui. Ya, ini jenis pertanyaan yang pertama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebentar, ada surat apa ini? Ya, ini ada pertanyaan Ustadz masuk. Ya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya wanita yang melakukan safar, apakah wajib selalu bersama mahramnya? Iya. Ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pahami, agama Islam adalah agama yang paling memuliakan kaum perempuan. Sangat banyak sekali ya dalil yang menunjukkan hal ini. Dalam Islam itu perempuan bagaikan permaisuri, ya ratu. Apalagi kalau dia sudah berkeluarga, berumah tangga, bersuami. Iya. Nah, di antara bentuk pemuliaan Islam adalah ketika dia safar. Safar itu perjalanan menempuh jarak jauh. Ada yang bilang batas minimalnya 80 km, ada yang berpendapat 60 km, ada yang kurang dari itu dan ada yang lebih dari itu. Maka Nabi SAW menentukan kewajiban perempuan safar dengan mahram. Ya, Nabi SAW bersabda, "La tusafiru imra'atun illa wa ma'aha dzi mahramin." Ya, "La tusafiru imra'atun illa wa ma'aha dzi mahramin." Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang wanita melakukan safar, bepergian jauh, kecuali bersama dengan mahramnya. Ya, mahram itu siapa? Siapa saja dari karib kerabatnya. Kalau dia seorang yang sudah menikah, maka suami mahramnya. Kalau dia sudah punya anak laki-laki yang balik, maka anak laki-laki mahramnya. Kalau dia belum berkeluarga, belum menikah, maka abangnya atau adiknya yang laki-laki, atau ayahnya, atau pamannya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi banyak dalil-dalil tentang hal ini, ya. Kewajiban perempuan melakukan safar dengan mahram. Sehingga barang siapa yang meninggalkan kewajiban ini, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Iya. Karena dia melanggar larangan yang ada dalam syariat. Seperti itu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanyakan, rumah saya ini kan kompleks saya di belakang masjid, begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, selain masjid di belakang kompleks saya, ada beberapa masjid lagi juga yang dekat rumah saya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah pada saat azan, jadi misalnya sholat subuh, saya mendengar ada azan dari masjid di belakang kompleks saya, kemudian ada azan dari beberapa masjid. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, apakah setelah azan yang saya dengar dari masjid di belakang saya, kemudian saya bisa langsung sholat sunnah, begitu, tanpa harus menunggu azan dari masjid-masjid yang lain, harus menunggu semua masjid azannya selesai atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga kalau untuk dari sholat sunnah mau sholat wajib. Nah, sholat wajib apakah kita menunggu juga iqomah dari masjid di belakang kompleks rumah saya, atau saya bisa langsung? Begitu. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Barakallahu fiik. Iya. Ibu-ibu muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah kita tinggal di negeri yang mayoritasnya muslimin, sehingga begitu masuk waktu salat itu nampak sekali syiar yang paling besar dalam agama, kumandang azan. Ini hal yang patut untuk disyukuri. Ya. Nah, namun terkait dengan misal bagi laki-laki atau ibu-ibu, ini banyak yang azan. Dan di sana ada syariat menjawab azan. Semua di sekitaran masjid ada 3 atau 4 suara azannya kedengaran semua ke rumah. Misal, suara azan mana yang harus saya jawab? Iya. Kalau dia laki-laki, maka pada asalnya yang dia jawab adalah masjid yang akan dia datangi, yang dia akan sholat berjamaah di situ. Itulah yang dia jawab dari azannya. Jadi ketika muadzin itu mengucapkan Allahu Akbar, dia jawab Allahu Akbar. Walaupun yang lain sudah hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Ya, jadi yang dia jawab adalah yang akan dia datangi untuk salat berjamaah. Nah, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan, karena tidak ada kewajiban menghadiri salat berjamaah di masjid, ya, maka boleh dia pilih salah satu masjid yang paling jelas suara azannya ke rumah dia, atau yang paling dekat dengan rumahnya. Dia jawab azan terlebih dahulu. Ya. Ketika sudah selesai, walaupun masjid-masjid yang lain ada yang masih berkumandang azan, atau bahkan ada yang baru mulai azan, maka nggak ada keharusan kita menunggu semua masjid-masjid itu selesai azan. Iya, apalagi ada masjid-masjid yang terlambat. Ya, keharusan kita cukup salah satu masjid yang menjadi patokan kita, maka setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah. Kalau ada sholat sunnah qobliyah, misalnya zuhur ada qobliyah zuhur, ya, subuh ada qobliyah subuh, ya, seperti itu. Kita melakukannya cukup dengan patokan salah satu masjid yang terdengar jelas atau yang paling dekat dengan kita, jaraknya dan paling jelas suaranya. Kita jawab azan dulu supaya kita mendapatkan pahala seperti pahala muadzin, ya. Kemudian kita membaca doa sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudan alladzi wa'adtah. Ya, setelah itu kita salat sunnah qobliyah. Ya, itu jawaban yang pertama. Adapun yang kedua, dari sunnah ke wajib. Misalnya masjid yang kita tadi jawab azannya belum qomat, sedangkan kita sudah selesai qobliyahnya. Apakah kita nunggu qomatnya di masjid? Tidak harus. Karena ibu sholatnya di rumah, tidak ada keterkaitan harus mengikuti qomat yang ada di masjid. Ya, termasuk azan juga, nggak harus nunggu selesai azan. Seandainya ibu terburu-buru, tergesa-gesa, ya ingin segera berangkat, sementara azan belum selesai, ibu langsung mau memulai salat zuhur, sah salatnya, hanya terluput keutamaan menjawab azan. Tapi salatnya sudah dianggap sah.
karena syarat sahnya salat masuk waktu dan sudah masuk waktu zuhur dengan ibu mendengar suara azan. Ya. Jadi kalau memulai salat saja tidak harus menunggu azan selesai, demikian juga dengan memulai salat tidak nunggu qomat masjid yang tadi ibu jawab azannya. Iya, bisa saja di masjid itu mungkin jedanya agak lama, 15 menit atau 20 menit. Atau di masjid ada kajian sehingga dia menunda pelaksanaan qomatnya untuk sholat berjamaahnya. Sedangkan ibu tidak, maka boleh ibu langsung qomat dengan sendirinya. Ya, untuk sholat ibu sendiri. Qomat dengan sendiri untuk sholat ibu sendiri. Demikian ibu. Nah, barakallahu fiik. Begitu juga misalnya dengan hari Jumat. Tidak ada keharusan ibu-ibu menunggu selesai Jumatan. Selesai laki-laki pulang dari masjid. Nggak masalah seandainya azan sudah berkumandang. Itu kan menunjukkan masuk waktu zuhur. Iya, dan ibu langsung salat zuhur. Misalnya qobliyah dulu, kemudian salat zuhur 4 rakaat. Walaupun jamaah yang di masjid belum bubar. Nggak ada masalah, nggak ada keharusan mengikuti mereka yang ada di masjid. Iya. Kecuali kalau ibu datang ke masjid, misalnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang difasilitasi untuk kaum perempuan bagi yang ingin menghadiri salat Jumat, maka keharusan kita mengikuti umat yang ada di masjid dan pelaksanaan salat juga yang ada di masjid tersebut. Tidak ada yang mendahuluinya. Demikian. Wallahu a'lam. Jelas? Ya, ini ada pertanyaan lagi. Gimana tadi? Jelas ya? Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Apakah kewajiban mendidik agama kepada anak-anak semata-mata hanya oleh ibunya? Iya. Clear ya kalau kewajiban mendidik anak itu hanya kewajiban ibu. Tidak. Tapi pada asalnya kewajiban seorang ayah sekaligus seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini di surat At-Tahrim ayat 6. Pada asalnya ayat ini terarah kepada para pemimpin, kepala rumah tangga, yaitu para suami. Iya. Perintah dari Allah agar dia menjaga dirinya dan keluarganya. Keluarganya itu istri dan anak-anaknya dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri dari api neraka? Yaitu dengan mengajarkan pendidikan agama. Iya, mengajarkan hal-hal yang wajib untuk mereka ketahui. Mengenalkan kepada mereka tentang hak-hak Allah yang menjadi kewajiban mereka sebagai seorang hamba. Iya, itu. Dan Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanyai pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah dia pimpin. Iya. Jadi pada asalnya kewajiban mendidik itu ada pada seorang karena dia adalah pemimpin dalam sebuah rumah tangga dan dia yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Adapun selebihnya ya kerjasama yang baik antara ayah dan ibu ya, karena anak itu merupakan amanah. Ya, Allah berfirman, "Inna min azwajikum wa auladikum fitnah." Anak kalian itu adalah ujian dari Allah. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah terdapat pahala yang besar bagi yang lulus dalam ujian ini. Yaitu dia berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Itu disediakan oleh Allah pahala yang besar bagi orang tua yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Demikian. Allahu a'lam. Silakan, yang ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya yang mau bertanya nih, Ustadz. Ya. Tadi Ustadz sampaikan bahwa hukum fikih dari fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain. Itu contohnya apa ya, Ustadz? Fardu kifayah. Misal, seorang wanita yang belum mencapai usia baligh, ya, dia belum, hukum asalnya fardu kifayah, dia mempelajari fikih tentang haid karena belum ada kewajiban dia untuk memahaminya. Ya, kewajiban dia mempelajari tentang fikih salat,
Iya, fikih salat, kemudian tauhid, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Tapi begitu dia mencapai usia dewasa, yaitu keluarnya darah haid, maka fardu ain baginya mempelajari fikih tentang haid. Kenapa? Karena kalau dia jahil tentang fikih haid, maka akan banyak hal yang dia langgar. Dia tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Ya. Jangan dia patokannya yang penting keluar darah, selama itu juga dia nggak salat. Padahal bisa jadi darah yang keluar itu bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah yang statusnya dia sudah wajib salat, sudah wajib puasa. Nah, kalau dia nggak ngerti fikih tentang darah, tentang fikih haid, maka terkait dengan ibadah salatnya tadi, dia meninggalkan salat. Ya, padahal salat yang pertama kali akan dihisab. Itu contoh. Kalau dia belum mencapai usia dewasa, maka dia belum mempelajari fikih haid, belum wajib ain, belum fardu ain. Iya. Seperti itu juga misalnya, apa sih hukum mempelajari tentang haji dan umrah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi kalau ibu mau berangkat umrah dan haji, berubah menjadi fardu ain. Karena perintah dari Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum. Perintah agar kita melaksanakan umrah dan haji sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan mengetahui tata cara haji dan umrah dengan benar kalau kita tidak memiliki ilmu tentangnya? Iya. Begitu seterusnya. Iya. Misalnya hukum mempelajari fikih waris apa sih? Fardu kifayah. Tapi ketika Anda ditinggal mati oleh ayah atau ibu, ya, yang Anda menjadi hak warisnya, maka Anda wajib ain mempelajari fikih tentang waris. Supaya apa? Supaya Anda mengerti tentang aturan Islam dalam masalah warisan. Begitu seterusnya. Kalau Anda mau terjun ke dunia bisnis, jual beli, maka Anda menjadi fardu ain mempelajari fikih tentang jual beli, sehingga mengetahui mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Itulah yang dimaksud. Hukum asalnya mempelajari fardu kifayah secara umum, ya, tapi ketika dia akan terjun ke dalam bidang tertentu, maka berubah hukumnya menjadi fardu ain mempelajari fikih tertentu tersebut. Demikian Bu Dia. Jelas? Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan Ya. lagi. Pak Ustadz mau tanya mengenai hukum poligami. Itu bagaimana? Hukum poligami itu bisa haram, bisa mubah, ya, bisa makruh, bisa wajib. Jadi berlaku hukum yang 4 atau yang 5. Iya. Seperti itu. Sama seperti hukum asal pernikahan di awal. Ya. Apa hukum asalnya? Menikah. Menikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah. Iya. Misalnya orang yang mengkhawatirkan dirinya akan jatuh dalam perbuatan zina, ya, kalau dia tidak segera menikah, syahwatnya sudah kuat, dia apalagi tinggal di negeri yang sangat bebas untuk melakukan zina, dan dia punya kemampuan dari sisi finansial, harta, maka wajib baginya menikah. Orang seperti ini wajib baginya menikah. Kalau yang mubah, yaitu orang yang tidak merasa butuh untuk menikah, tapi dia punya kecukupan harta, dan dia tidak mudah terfitnah oleh perempuan, maka mubah baginya mau menikah, silakan. Kalau mau menunda pernikahannya pun nggak masalah. Mungkin dia ingin fokus dalam menuntut ilmu agama, atau ingin berbakti kepada orang tua. Karena hukum bagi orang yang seperti ini mubah saja menikah. Iya. Kalau yang makruh gimana? Yang makruh yang dia tidak punya syahwat dan kondisinya juga miskin.
ya, bisa dibilang fakir malah, maka makruh bagi dia untuk menikah. Iya, dan bisa menjadi haram kalau dia nggak bisa menunaikan kewajibannya. Ya, bagaimana? Karena kewajiban menikah itu ada konsekuensinya. Kalau dia tidak bisa memenuhi hak-hak pasangannya, karena impoten misalnya, ya, lemah syahwat, atau dia mengidap penyakit yang menular, yang bisa membahayakan pasangannya, maka yang seperti ini haram baginya untuk menikah. Nah, kalau hukum asal menikah seperti itu, demikian juga dengan hukum poligami. Iya, hukum poligami pun hampir mirip. Ada yang haram poligami kalau dia tidak memiliki kemampuan dari sisi finansial, ya, nggak mampu juga untuk menata rumah tangga dengan baik, tidak memiliki ilmu fikih tentangnya dengan benar. Iya, bisa makruh. Kalau dengan menikah lagi poligami, ternyata hidupnya justru bukan semakin tenang. Padahal tujuan menikah adalah litaskunu ilaiha, supaya hidup kita semakin tentram, nyaman, ya, ibadah semakin kuat, semakin dekat dengan Allah. Iya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka hukumnya makruh. Iya. Bisa menjadi wajib kalau seandainya dengan satu istri atau dua istri tidak terpenuhi syahwatnya. Barangkali dia adalah orang yang memiliki syahwat yang tinggi, ya, sedangkan istrinya juga tidak sanggup melayani, ya, kemudian dia punya kemampuan dari sisi harta, ya, dan dia mudah tergoda oleh wanita, dia khawatir kalau dia tidak menikah lagi akan terjatuh pada perbuatan zina, maka bisa menjadi wajib bagi keadaan laki-laki yang seperti ini. Dan si istri, dia yang bisa menilai suaminya masuk kategori yang mana. Apakah yang haram, maka dia cegah kalau suaminya mau poligami. Apakah yang makruh, maka dia nasihati. Kondisi kamu itu untuk menikah lagi, berpoligami sebetulnya makruh. Ataukah yang sunnah? Kalau sunnah ya didukung. Apalagi wajib, maka bantu dia untuk menikah lagi. Yang penting nikah poligami itu adalah ketentuan syariat agama kita. Ya, namun hukumnya tidak pada satu kondisi. Tergantung kondisi orangnya masing-masing dengan perincian seperti yang tadi telah dijelaskan. Demikian. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan. Kalau enggak saya mau tanya lagi nih Ustaz. Ya, nggak apa-apa, mewakili yang lain. Toharoh ya. Ini mengenai toharoh. Gini Ustaz, jadi kalau kita sedang berpergian nih safar, kan terkadang dari pagi sampai sore bahkan sampai malamnya. Nah terus kita kondisi sedang di jalan. Kalau di jalan di mobil mungkin kita bisa tayamum ya, kita sholat di dalam mobil atau di dalam bis. Tapi kalau ini kita sedang jalan kaki gitu, pas saatnya sholat zuhur kita juga belum sempat sholat, nah itu udah masuk asar. Itu gimana ya Ustadz untuk toharohnya? Apa kita cari toilet untuk berwudu, tapi kan jadi basah gitu ya semua toilet di situ. Atau bisa cukup toharoh di tempat posisi kita gitu Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Memang pada asalnya taharah itu dengan air, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalna lakum minas sama'i ma'an liyatahhirakum bihi. Kami telah menurunkan air dari langit untuk kalian gunakan sarana sebagai taharah. Jadi taharah itu pada asalnya dengan air. Boleh menggunakan selain air kalau kondisi tidak memungkinkan. Ya, misal karena sakit, ya, atau karena tidak ada air. Ya, atau karena kondisi khusus misalnya cuaca yang sangat dingin atau sebab-sebab uzur syar'i lainnya. Adapun safar
misalnya kita sedang berjalan kaki, alhamdulillah kalau kita tinggal di satu tempat yang di situ banyak bangunan, ada toilet, ya, maka singgahlah. Iya, tapi kalau tidak memungkinkan dan sulit untuk mendapati air dan tiba masuk waktu sholat, kalau kita tidak segera sholat, akan segera habis waktunya, akan ketemu waktu sholat berikutnya, maka dahulukan waktunya. Jadi waktu sholat itu harus diprioritaskan. Jangan sampai Anda mengerjakan sholat, sementara waktunya sudah keluar. Ingat di antara syarat sahnya sholat adalah sholat dikerjakan pada waktunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang yang beriman yang ditentukan waktunya. Ya, jadi waktu salat itu harus diprioritaskan. Dan Nabi pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, salat pada waktunya. Ya, jadi jangan sampai Anda mengerjakan salat sementara sudah keluar waktu. Contoh tadi, saya belum salat zuhur. Dan Anda tahu, perkiraan asar sudah tinggal sebentar lagi. Kalau dia nggak segera sholat, maka akan habis waktu zuhurnya. Bisa saja dia cari-cari air, ya, tapi konsekuensinya akan habis waktu zuhur. Maka boleh baginya segera bertayamum, ya, lalu mengerjakan sholat zuhur pada waktunya. Demikian. Tapi kalau waktu zuhurnya masih panjang, masih bisa dia mencari air dan mudah dia dapatkan, maka jangan bergampangan tayamum. Ya, jangan bergampangan tayamum. Dia cari informasi toilet umum kah, atau ada bangunan yang sifatnya umum yang di situ biasanya ada toilet di dalamnya. Maka kita bisa berwudu ya dengan sempurna. Iya. Adapun kaitannya nanti basah, ya kan ada keringanan. Boleh nggak membuka jilbab? Bagian jilbab cukup diusap bagian atasnya. Adapun kaki, cukup juga diusap bagian kaos kakinya. Jadi nggak harus dicopot. Iya. Makanya di sana ada syariat mengusap khuf. Ya. Bolehnya mengusap kaos kaki seperti itu dengan syarat kalau kita mau pergi, kita wudhu dulu dengan sempurna. Ya, setelah itu sempurna, baru kita pakai kaos kaki. Supaya nanti di saat masuk waktu sholat di tengah jalan, kita nggak harus mencopot kaos kaki. Ya, cukup kita usap kaos kaki kita atau sepatu kita. Demikian, ya, mudah insya Allah. Agama kita dibangun di atas kemudahan. Kalau memang sudah mencari air, sulit untuk didapatkan, maka boleh dengan tayamum. Tayamum dengan apapun, ya, dengan debu yang ada di jalan, atau dengan debu yang menempel di dinding, atau di kaca, atau di sofa, bisa Anda gunakan untuk tayamum. Demikian, Allah a'lam. Syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ipar itu bukan mahram kita? Jadi kalau ada pertemuan keluarga, kami tetap memakai hijab kalau ada ipar laki-laki. Terima kasih Ustaz. Ya. Mahram itu ada dua istilahnya ya. Ada mahram mu'abbad. Ya. Mahram mu'abbad. Apa itu mahram mu'abbad? Mahram yang untuk selama-lamanya. Ayah kita, saudara kandung kita, ya. Itu mahram mu'abbad. Artinya selama-lamanya kita nggak boleh menikah dengan mereka. Iya, makanya kita nggak harus berhijab. Ya, boleh berjabat tangan. Iya. Nah, ada mahram yang muakkad. Mahram muakkad itu hanya pada batas waktu tertentu. Betul, ipar itu mahram dalam artian haram menikah. Ya kan? Dengan kita. Tapi hanya selama dia menjadi suami dari kakak kita atau adik kita. Gitu kan? Nah, kalau
kakak kita atau adik kita meninggal dunia sehingga dia menjadi duda, maka dia bisa menikahi kita. Ya, bisa menikahi adik dari istrinya atau kakak dari istrinya selagi dia masih sendiri, ya, si perempuan itu. Makanya disebut mahram muakkad. Mahramnya hanya pada batas waktu tertentu saja. Misalnya Utsman bin Affan. Dia menikahi dua putrinya Nabi, tapi tidak sekaligus. Iya, yang pertama menikahi Ruqayyah, iya, kemudian menikahi Ummu Kulsum. Jadi dinikahi kakaknya, tapi kemudian meninggal dunia, maka dia nikahi adiknya. Nah, karena seperti itulah sehingga ipar itu bukan mahram kita. Ya, bukan mahram kita. Jadi kalau bertemu dengan mereka, ya kita harus berhijab. Ya, dan tidak boleh berjabat tangan ya dengan ipar. Makanya Nabi SAW membahasakan al-hamu al-maut. Ipar itu adalah al-maut. Artinya hal yang dapat membahayakan, membinasakan. Ya, berapa banyak terjadinya fitnah, rusaknya sebuah rumah tangga, hancurnya sebuah bangunan rumah tangga karena itu cintanya ipar. Na'udzubillah. Iya. Baik Jelas Ustadz, ya? ada lagi ini Ustadz, satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mendengar salah satu tausiah tentang bakti istri terhadap suaminya yang penjudi dan peminum. Seperti apapun kondisi suaminya yang tidak istiqomah tersebut, seorang istri tetap wajib berbakti dan mengikuti sang suami sebagai imamnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Saya tidak mengetahui apakah itu hadis atau hanya sebuah kisah yang pada asalnya seorang istri kalau dia mendapati suami kondisinya tidak baik agamanya, apalagi sudah bisa membahayakan agamanya, dirinya dan keluarganya, ya pada asalnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih berhak untuk ditaati daripada suami. Kata Nabi SAW, innama ta'ah fil ma'ruf. Kewajiban kita taat kepada suami itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Iya. Memang betul, bukan berarti ketika suami kita menjadi penjudi atau peminum khamr atau melakukan dosa dan maksiat lainnya, kemudian kita boleh mendurhakainya. Tidak. Tetap kita wajib menaatinya selagi dalam batasan-batasan yang tidak melanggar syariat. Ya, tetap melayaninya, tetap seperti itu ya. Nah, tapi kalau si istri merasa nggak nyaman dengan kondisi suami yang demikian, ya, apalagi sudah membahayakan agamanya, dia khawatir pengaruh buruk dari suaminya terhadap anak-anaknya, dia berhak untuk mengajukan khulu. Ya, khulu yaitu istri yang mengajukan gugat cerai dengan cara dia mengembalikan mahar yang dia terima dari suaminya. Demikian, wallahu a'lam. Dan masuk surga, apakah di surga menjadi bidadari suami kita? Dan bagaimana dengan wanita yang tidak menikah dan masuk surga? Mohon penjelasannya. Ya. Memang ini ada perincian ya. Sebentar. Mantul suara.
Maaf. Apa tadi pertanyaannya? Untuk wanita yang sudah menikah di dunia dan masuk surga, apakah di surga menjadi beda dari suami kita? Dan bagaimana dengan wanita yang tidak menikah dan masuk surga? Iya, yang penting yang harus kita pahami, di surga itu nggak ada yang single, ya, nggak ada yang hidup sendiri, semuanya berpasang-pasangan. Iya, semuanya punya pasangan. Kalau sudah menikah di dunia dan masuk surga, si istri beserta suaminya, iya, si istri itu jadi beda dari suaminya. Jadi istrinya juga di surga, tapi dengan penampilan yang sudah berbeda. Iya. Makanya istri-istri Rasulullah SAW itu adalah istri-istri beliau juga nanti di surga. Ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ya. Surga Aden. Disebut surga Aden. Itu Allah siapkan untuk para suami istri dan anak keturunannya yang bertakwa. Mereka akan kumpul kembali di surga dengan penampilan yang sudah berbeda. Ya. Casingnya, bentuk tubuhnya, kulitnya, ya ini penampilan yang luar biasa. Makanya dibahasakan bidadari. Ya. Kemudian bagaimana dengan wanita yang tidak menikah dan masuk surga? Tadi, ya, wanita yang tidak menikah di dunia dan masuk surga Allah siapkan untuk mereka yang disebut dengan dalam Al-Quran itu apa? Mutahharah, para pemuda yang suci. Ya kalau kita bahasakannya bidadara ya. Nah, jadi nggak ada yang dalam surga, semuanya mempunyai pasangan. Demikian. Ini supaya nggak feedback, ditutup ya mikrofonnya. Semuanya ditutup. Dan menyentuh mustaf saat saya dalam keadaan berhadas kecil. Misalnya setelah buang air kecil dan tidak berwudu lagi. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, apakah boleh membaca Al-Quran itu saat saya dalam keadaan berhadas kecil? Misalnya setelah buang air kecil dan tidak berwudu lagi. Ya. Ibu-ibu muslimah rahimakumullah, disebutkan dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Di surat apa? La yamassuhu, di surat Al-Waqiah ayat 79. Itu dalil bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Ya. Dan juga disebutkan di dalam hadis la yamassuhu illa tahir. Tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Alias tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu mushaf. Mushaf itu seperti yang kita lihat di Nabawi, Masjidil Haram. Jadi seluruhnya itu bahasa Arab. Adapun kalau Al-Quran yang ada terjemahannya, ya, seperti terjemahan Jepang atau aplikasi Al-Quran itu terhitung berhadas. Ya, kecil. Ada sebesar lebih baik dengan mushaf ya, dengan dia
dahulu. Insya Allah jelas ya. Mungkin bisa di Apa, Bu Dia, suaranya ini nggak jelas. Lagi di rumah apa lagi di mana ini? Pakai wifi atau paket data? di rumah saya. Gimana? Oh, Assalamualaikum Masya Allah. Ustaz. Suaranya Ya, kenceng nggak? Waalaikumsalam. Ya, tapi kayak robot. Oh gitu. Kenapa ya? Iya. Nah, sekarang enggak tuh, mendingan. Ada yang mau bertanya lagi nih? Ibu-ibu gimana? Tanya apa ya? Saya boleh ya? Boleh, silakan. Putus-putus nggak ya? Enggak bagus. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait fikih haid tadi, biasanya anak gadis itu kalau disuruh sholat kan suka males ya. Bukan males sih, mungkin ngada-ngada kalau ini masih merah gitu. Jadi itu ada ketentuan berapa hari ya? 7, 14. Iya. Suara saya putus-putus. Jadi Terus Ibu pahamkan yang kedua, ke anak. Yang kedua dulu apa Pak Ustadz jawab dulu ya? Boleh, Kayaknya yang ada kedua. pertanyaan lagi Ustadz. Lanjutan. Ini soalnya di saya putus-putus, tapi nggak apa-apa deh. Silakan. Kalau Pak Ustadz yang dengar. Dalam sholat, misalkan kita udah takbir Pak, gitu. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok. Kita baiknya batalin sholat atau terus aja ya Pak Ustadz? Ya. Jawabannya pertama, Ibu pahamkan ke anak Ibu yang sudah haid bahwa kondisi perempuan yang haid itu dilihat dia mengikuti kebiasaannya. Misalnya kebiasaan dia bulan ini haidnya 5 hari. Bulan depan haidnya kedua dia 5 hari. Nah, nanti pastikan bulan berikutnya yang ketiga itu berapa hari. Kalau ternyata durasi haidnya juga sama 5 hari, berarti dia punya adat. Kebiasaan haidnya dia adalah 5 hari. Iya. Sehingga ketika satu saat hari ke-6 atau hari ke-7 masih merah, maka katakan itu bukan darah haid lagi, nak. Itu darah istihadah. Karena kebiasaan kamu adalah 5 hari. Jadi hari ke-6 kamu mandi dan sholat. Jangan pedulikan darah yang keluar. Karena itu darah penyakit. Ya, darah istihadah. Dan perempuan yang istihadah dihukumi sama seperti perempuan yang suci. Dan tetap dia menggunakan pembalut. Ya, seperti itu Ibu. Jadi diperhatikan kebiasaan haidnya dia berapa hari. Dan perempuan dianggap punya adat atau punya kebiasaan kalau 3 bulan berturut-turut dengan durasi haid yang sama waktunya. Adapun yang berikutnya lagi salat, tiba-tiba ada yang ketok-ketok.
bagaimana sikap kita? Pada asalnya kita nggak boleh membatalkan sholat kecuali sifatnya darurat. Misalnya gempa bumi atau tsunami atau hal-hal lainnya yang bisa membahayakan keselamatan jiwa kita batalkan. Adapun kalau sekedar ketok-ketok, maka kita bisa mengeraskan bacaan sholat. Allah Akbar. Atau kalau kita sedang baca Al-Fatihah, kita keraskan bacaan Al-Fatihah. Kalau kita sedang baca surat, keraskan bacaan surat kita. Sebagai kode bahwa kita sedang sholat dan dia mendengar bacaan kita. Demikian. Kalau Anda tahu yang datang itu suami atau anak, dan pintunya dekat dengan Anda, tidak ada masalah. Anda gerak untuk membuka pintu, setelah itu kembali meneruskan sholat Anda. Sholatnya tidak batal, tetap sah. Namun tidak berbicara sepatah kata pun kepada dia yang ngetok-ngetok tadi. Jelas? Karena Nabi SAW pernah, ya ketika sholat sunnah di rumahnya, terus Aisyah pulang, ngetok-ngetok pintu, maka Nabi SAW membukakan pintu untuk Aisyah, dan beliau melanjutkan sholat masuk ke rumahnya. Demikian Ibu, semoga Allah memberikan taufik. Pak Ustadz. Sama satu lagi Pak Ustadz, kalau misalkan lagi sholat kita nguap, batal nggak ya? Kalau lagi sholat menguap itu nggak membatalkan. Ya, selama kita bisa menahannya. Ya, jadi kita tahan. Kita tutup mulut, kita tahan tidak sampai mengeluarkan suara. Itu nggak boleh. Itu makruh, dilarang. Dan setan tertawa terhadap orang yang menguap dan bunyi seperti itu. Dan menguap tidak membatalkan salat. Ya. Nah. Keren Pak Ustadz. Ya. Tanya lagi nih Ustadz. Ustadz, apakah boleh mengkodok sholat? Ustadz, apakah boleh mengkodok sholat yang terlewat? Misalnya waktu asar terlewat dan sudah masuk waktu maghrib, apakah boleh sholat asar dikerjakan di waktu maghrib? Bukan lagi boleh, keharusan. Tetap harus dia kerjakan sholat asar. Yang penting kewajiban sholat itu dalam sehari semalam 5 waktu. Nggak ada diskon. Ya, yang ada itu diskon kalau jamak saja, jamak takdim atau jamak takhir. Jadi kalau waktu asar terlewat dan sudah masuk waktu maghrib, ya mungkin karena kesibukan, kena macet atau yang lainnya, tetap kita kerjakan salat asar, ya di waktu maghrib. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beliau mengerjakan salat asar di waktu maghrib karena kerja bakti perang Khandaq. Beliau membuat parit galian karena dulu belum ada alat canggih seperti sekarang, nggak ada eskapator. Jadi manual orang kerja bakti. Itu target harus segera selesai, karena kalau telat nanti orang kafir datang, habislah mereka. Iya. Nah, karena kondisi seperti itulah, Umar datang, ya Rasulullah, kita belum sholat asar ini. Sama, saya juga belum, kata Nabi SAW. Iya. Akhirnya kapan salat maghribnya? Salat asarnya? Rasulullah mengerjakan salat asar setelah terbenamnya matahari. Dan tetap beliau mendahulukan asar dulu, baru kemudian maghrib. Karena urutan sholat pada asalnya baku. Ya, tidak boleh dilengkap, tidak boleh diacak. Kecuali kalau kita belum asar, belum maghrib, kalau kita dahulukan asar, maghribnya akan keluar. Akan masuk waktu isya. Maka mumpung masih waktunya maghrib, dahulukanlah salat maghribnya. Setelah itu baru kita mengqadha asar. Ya. Baru setelah itu salat isya. Demikian.
Ada yang bertanya lagi? Belum ada bertanya. Ya. Sampai jam berapa rencananya? 5:30 Ustadz. Oh gitu. Masih 30 menit lagi. 22 menit. Iya. Apalagi ya mau tanya ya. Mengenai untuk ini Ustadz saya mau bertanya nih mengenai Ya. apa namanya menghadiri pemakaman, hukumnya untuk wanita tuh bagaimana Ustadz? Beda antara menghadiri pemakaman dengan ziarah ya. Kalau ziarah kubur betul disyariatkan bagi wanita pun, tapi jangan sering-sering. Iya. Adapun mengiringi jenazah, menghadiri ke pemakaman itu hukumnya makruh, nggak sampai kepada haram. Karena ada hadis dari Ummu Atiyah, nahana Rasulullah SAW an nutbi'al janaiz walam yu'zam alaina. Kata Ummu Atiyah, kami dilarang untuk mengiringi jenazah oleh Rasulullah SAW. Tapi larangannya nggak keras. Beliau menyebutkan larangannya nggak keras, menunjukkan itu hanya sebatas makruh saja. Ya. Tapi bisa berubah menjadi boleh, bahkan afdal, kalau seandainya kehadiran dia membawa maslahat. Misal, si wanita ini putri tunggal dari ayahnya atau ibunya yang meninggal di saat itu. Yang dia tahu, ya, dia yang paling berhak mengatur prosesi pemakaman. Kalau dia tidak hadir, dikhawatirkan proses pemakamannya penuh dengan syarat dengan kebid'ahan. Ya, misalnya ketika diusung, misalnya ketika dikuburkan, dikumandangkan azan, kemudian dikomatkan, nanti selesai sholat ditalkinkan, ada zikir rame-rame di kuburan. Maka kalau ada kekhawatiran seperti itu dan kehadirannya akan mencegah hal tersebut ya agar tidak terjadi, maka bisa dibilang afdal bagi dia untuk datang ke pemakaman karena kehadirannya membawa manfaat. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Amin. Saya mau tanya lagi nih Ustadz. Nggak ada yang nanya habis. Ya. Lalu untuk pemakaman ya Ustadz ya, itu kan ada sebagian besar orang dalam memakamkan jenazah itu mengumandangkan azan. Nah, itu sebaiknya gimana? Karena ada yang saya pernah dapat itu bahwa saat memasukkan jenazah ke dalam liang lahatnya, Iya. Yang ada hanyalah bacaan ketika memasukkan jenazah ke kuburan, yaitu mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, itu yang ada sunnahnya sahih. Adapun azan
nggak ada kaitannya dengan proses pemakaman. Azan itu kan artinya pengumuman akan masuknya waktu sholat, sekaligus seruan bagi kaum laki-laki agar menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ini kan nggak ada kaitannya dengan penguburan. Ya, apa yang diinginkan dari azan? Ya, kadang si mayit pun di masa hidupnya dia tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ya, bagaimana lagi kondisi dia sekarang sudah menjadi mayit, atau si mayit itu perempuan, ya. Apa manfaat dari mengumandangkan azan dalam proses pemakaman? Seandainya itu adalah hal yang baik, tentu Rasulullah SAW sudah melakukannya ketika menguburkan putranya yang bernama Ibrahim, ya, ketika mannya, ketika menguburkan istrinya. Tapi tidak dinukil satupun hadis bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan azan dalam proses pemakaman orang-orang yang dicintainya. Iya, apakah kita pandang lebih baik dari Rasulullah? Tentunya tidak, kan? Iya, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Demikian. Tapi kalau hal itu terjadi, tidak ada kemampuan untuk mengingkarinya, jangan diingkari. Kalau kita mengingkari akan timbul keributan, maka biarkan. Karena dalam ingkarul munkar, amar ma'ruf nahi munkar juga ada adabnya, ada etikanya. Allah berfirman, fadzakir inna fa'ati zikra. Kasih peringatan, kasih teguran. Kalau teguranmu itu membawa manfaat. Berarti kalau teguranmu itu tidak membawa manfaat, yang ada justru menimbulkan mudarat, jangan ditegur. Tunda pengingkaranmu, tunda teguranmu pada waktu yang pas. Iya. Demikian, Allahu a'lam. Syukran, Ustaz. Terus satu lagi nih Ustaz, mengenai sedikit. Sementara kan sekarang makam tentang apa? Terputus pada saat kita ke makam ziarah. Halo Ustadz. Ya. Kadang Ustadz, halo. Iya, akan Ibu. Ya, kita ziarah ke makam itu kita tidak boleh duduk di makam. Jadi posisi kita harus berdiri gitu. Itu gimana Ustadz? Apa karena di makam pun kadang-kadang disiapkan kursi itu apa dari batu ya, batu yang sama dengan halo. Iya. Bukan berarti nggak boleh duduk di wilayah kuburan ya, atau di sekitaran kuburan. Yang dilarang itu duduk persis di atas kuburannya. Iya. La tajlisu 'alaiha. Kata Nabi SAW, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Karena seorang muslim itu harus dimuliakan, dihormati di masa hidupnya dan juga setelah wafatnya. Kalau dia injak, kalau kita duduk, itu sebagai bentuk tidak memuliakannya. Iya, tapi kalau kita duduk di sisinya, entah itu dengan bangku, bawa kursi sendiri, atau langsung duduk di situ, nggak ada masalah. Karena Rasulullah sendiri ketika selesai memakamkan jenazah, kebiasaan beliau duduk-duduk mengingatkan para sahabatnya akan kematian. Bahkan beliau bersabda, istaghfiru li ahikum fa innahu al-ana yus'al. Doakan saudara kalian ini yang baru saja meninggal, mintalah kepada Allah agar si mayit diberi kemudahan dalam menjawab. Karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Itu Nabi sampaikan sambil duduk-duduk. Ya, tapi bukan duduk persis di atas kuburan. Ya, tapi di sekitarannya. Demikian. Allahu a'lam.
Terima kasih Ustaz. Ustadz, Ada yang mau saya tanya dong, bertanya Pak Ustadz. lagi, Ibu-ibu? Aku tanya dulu satu lagi. Ya, Pak Ustadz, saya pernah silakan. dengar kalau kita mimpi Mm-mm. buruk atau seneng gitu nggak boleh diceritain ke orang, bener nggak ya Pak Ustadz? Mm-mm. Kalau mimpi baik, boleh diceritakan kepada orang yang tidak ada penyakit hasad. Iya. Kalau ada orang yang kita ketahui dia suka hasad, suka dengki, jangan ceritakan mimpi burukmu. Iya. Adapun mimpi baikmu ya. Adapun mimpi buruk, maka ada larangan dari Nabi SAW untuk menceritakannya, karena mimpi buruk itu datangnya dari syaitan, dan syaitan ingin menanamkan kegelisahan, ya, kecemasan ke hati seorang muslim. Jadi syaitan itu sangat kuat ambisinya untuk membuat muslim itu cemas, khawatir, gelisah dengan segala cara, termasuk dengan cara hadirnya dia di dalam mimpi burukmu. Maka yang kita lakukan berlindung kepada Allah, ya, ketika terjaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, minta perlindungan kepada Allah agar mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataan, dan jangan bicarakan kepada seorang pun. Iya. Adapun kalau mimpi baik, boleh kita bicarakan kepada orang-orang yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. Jangan ceritakan kepada orang yang ada hasad dan dengki kepada kita, karena hanya akan menambah kedengkiannya. Demikian, Allah a'lam. Syukron Pak Ustadz. Gimana, mau kita tutup aja Ustadz atau ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Itu ada pertanyaan tuh, Anna. Ustadz, bagaimana hukumnya zikir berjamaah, misalnya setelah sholat atau dalam acara pengajian? Kalau zikir berjamaah dipimpin satu orang, lalu beramai-ramai mengucapkan dengan suara yang sama, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Termasuk selesai sholat fardu, ya, selesai sholat fardu itu zikir sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur di dalam surat Al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Bentar. Di surat Al-A'raf ayat 205. Di sini disebutkan adab dalam berzikir. Pertama, berzikir itu kata Allah fi nafsika, di dalam hatimu. Kemudian tadarru, dengan rendah hati. Khusyuk. Wa khifah, penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Ini kan jelas. Adab berzikir di surat Al-A'raf ayat 205. Nah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berzikir beramai-ramai, kadang dengan mengeraskan suara, ini termasuk kurang etika. Sebagaimana Nabi SAW pernah menegur sebagian sahabatnya meninggikan suara di dalam doa dan zikir mereka. Apa kata Nabi SAW? Zat yang kalian tuju dalam doa dan zikir kalian adalah zat yang maha mendengar. Kalian tidak sedang beribadah kepada zat yang tuli dan gaib. Dia dekat dan maha mendengar. Artinya apa? Cukuplah dengan seperti yang disebutkan di surat Al-A'raf tadi. Demikian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Pak Ustadz, kalau sedang sholat berjamaah di masjid dan imamnya lupa hitungan rakaat dan pada rakaat terakhir imam sujud sampai 3 kali. Bagaimana kalau begitu Ustadz? Cukup dengan baca subhanallah dan tepuk tangan?
Kewajiban subhanallah itu bagi laki-laki. Kalau perempuan menepuk tangan. Tapi kalau dia sudah diwakil oleh kaum laki-laki, ya sudah cukup. Seandainya tepukan dia tidak sampai kepada imam. Atau kalau si imam tidak memahami teguran dari momen perempuan dengan tepukan itu. Iya, kewajiban kita tidak mengikuti imam dalam hal yang dia salah padanya. Misalnya sujudnya sampai 3 kali. Dalam setiap rakaat sujud itu hanya 2 kali. Jadi kalau imamnya sujud yang ketiga, kita tidak ikuti. Kalau kita sudah ingatkan subhanallah, dia tetap sujud, ya sudah biarkan. Jangan diikuti. Dan juga kita jangan salam duluan. Salamnya nanti nunggu bersama imam, bersama dia. Iya. Nah, kalau yang dimaksud sujud sahwi, itu 2 kali sujud ya. Itu bisa setelah salam atau sebelum salam di tahiyat akhir. Maka kewajiban kita mengikutinya kalau dia melakukan sujud sahwinya sebelum salam. Iya. Tapi kalau dia sujud sahwinya sesudah salam, maka kalau kita mengetahui sebab dia sujud sahwi karena lupa dan kita sudah gabung di situ, kita pun tetap ikut sujud sahwi bersamanya. Sujud sahwi 2 salam. Ya. 2 sujud, kemudian 1 kali salam. Iya, salam kanan dan salam kiri maksudnya ya. Demikian. Jelas? Barakallahu fiikum. Amin. Ada lagi? Silakan ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Semakin mau habis, makin semangat kayaknya. Pak Ustadz, maaf terkait barusan dijelaskan, kalau kita sholat, kita salah sendiri, sujudnya bagaimana Pak? Sekali aja. Kita lagi berjamaah. Nah, kalau kita sholat sendiri, Sendiri Ustadz. Disyariatkannya sujud sahwi itu bukan hanya dalam salat berjamaah. Termasuk kalau kita lagi salat sendiri juga. Ya, misalnya lupa rakaatnya. Ya, atau ada satu hal yang kita tidak lakukan, misalnya nggak tahiyat awal, langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Nanti sebelum salam kita sujud 2 kali sujud. 2 kali sujud tanpa bacaan duduk di antara 2 sujud ya. Jadi sujud pertama baca subhana rabbil a'la atau bacaan sujud yang biasa Anda baca, lalu duduk nggak ada bacaan. Kalau biasanya kan duduk di antara 2 sujud baca rabbik firli. Ini nggak ada bacaan. Terus sujud lagi yang kedua, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Kemudian bangkit dari sujud, langsung salam. Ya, kanan dan kiri. Itu sujud sahwi. Kalau Anda mau melakukannya sesudah salam, itu pun dibolehkan. Ya, jadi salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Anda sujud, 2 kali sujud, seperti yang tadi dicontohkan, dan tetap ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 kali salam. Salam pertama mengakhiri sholat Anda, salam yang kedua untuk sujud sahwi yang Anda lakukan. Demikian. Dan itu hukumnya sunnah. Ibarat Anda ada lubang, ada robek, ada bolong, tapi nggak ditambal. Kan kalau pakaian kita ada bolongnya, kita jahit kan, kita tambal. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita mengalami kelupaan, itu sebetulnya ada kekurangan dalam sholat. Kalau tahu ada kekurangan, ada celah, maka tutuplah. Dengan cara apa? Lakukan sujud sahwi di akhir sholat Anda. Bisa sebelum salam, bisa juga sesudah salam. Demikian. Allah a'lam. Baik. Syukron Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz, kalau witir itu boleh 3 langsung salam atau 2 salam 1? Witir yang 3 rakaat dilakukan dengan 2 cara. Ya. Cara pertama, 3 rakaat sekaligus dengan salam yang terakhir, tanpa ada tasyahud awal. Ini cara yang pertama. Terus-terusan. Ya, tidak duduk tahiyat akhir kecuali di rakaat yang ketiga. Ya. Adapun cara yang kedua, dia duduk di 2 rakaat, kemudian dia salam. Ya, supaya menyelisihi dengan salat maghrib.
Baru setelah itu dia menambah 1 rakaat lagi. Ya. Dan tetap bacaannya di rakaat pertama dia baca Sabbihisma. Bacaan di rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat ketiga baca Qul huwallahu ahad. Ya, seperti itu. Dan itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, salat sunnah witir sunnah yang sangat ditekankan. Nabi nggak pernah meninggalkannya sepanjang hidup beliau, baik ketika mukim maupun ketika safar. Demikian. Barakallahu fikum. Syukron Pak Ustadz. Satu kali lagi Pak Ustadz. Kebanyakan. Ya. Kalau misalkan Apa-apa. kita sudah mau mengakhiri, misalkan mau mengakhiri sholat asar misalnya sudah mau habis waktunya. Sementara kita dalam perjalanan di mobil macet. Boleh nggak kita sholat di mobil, kita tayamum, terus sholat di mobil? Atau kita jamak nanti? Atau juga setelah kita melaksanakan sholat itu di dalam mobil, apa nanti kita sesampainya di tujuan kita melaksanakan sholat itu lagi? Nggak, cukup 1 kali. Dan cukup yang Anda kerjakan di mobil. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan di awal, bahwa dari 9 syarat salat, yang paling harus diprioritaskan adalah waktu. Iya, jadi mumpung masih waktunya asar, Anda kerjakan di waktunya. Sekalipun itu di dalam mobil. Jangan Anda menundanya kalau berakibat keluar waktunya. Jadi lebih baik mana? Saya salat jama' atau salat di mobil, tapi pada waktunya. Lebih baik Anda salat di mobil. Apalagi asar, nggak bisa dijamak dengan maghrib pada asalnya. Iya. Dan ketika Anda sudah melakukannya di mobil, sampai di rumah ternyata masih ada waktu asar, nggak perlu Anda mengulangi salat, karena salat Anda sudah sah. Demikian. Jelas? Jelas, syukron Pak Ustadz. Ya, afwan. Ya. Sudah jam 5:30, mau mungkin disudahi dahulu kali Ustadz ya. Pas ya, Maghrib. alhamdulillah. Silakan Ustadz. Iya, Bisa diakhiri dengan doa ya barakallahu fikum. Ustadz. Ya, ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan pertama kita untuk kali ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Karena hanya dengan cara menuntut ilmu agama seperti inilah Allah akan memudahkan jalannya kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi live ya. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu Ya. khair. Salam sehat ya Ustadz.